Nurdirbek Abdusattorov untuk sementara memimpin turnamen USCHES Cup 2025 setelah mengalahkan Richard Rapport pada babak keempat. Di game ini kita akan melihat bagaimana Abdusattorov memainkan permainan sederhana dan penuh perhitungan, terutama di babak ending game. Permainan pada awalnya dimulai dengan E4, lalu Rapport bertahan dengan pertahanan Sisilia. Setelah kuda F3, D6, lalu D4, pion makan pion, kuda makan pion. Selanjutnya kuda ancam pion dan kuda C3 menjaga pion. Selanjutnya Rapport menantang pertukaran kuda. Ini adalah Sisilia varian klasik. Di posisi ini Nurdirbek Abdusattorov memilih varian gajah ke petak C4, Sozin attack. Richard Rapport merespon dengan E6, mempersiapkan gajah petak gelap untuk keluar supaya hitam bisa segera rokade. Lalu Abdusattorov mengeluarkan gajah E3. Selanjutnya Rapport mendorong A6. Di posisi ini Abdusattorov langsung menarik mundur gajahnya ke petak B3. Kemudian Rapport menyerang gajah. Melihat ancaman ini, Abdusattorov ternyata mengabaikan ancaman pada gajah. Dia memilih untuk menyerang dengan F4, memulai badai pion pada sayap raja. Rapport merespon dengan main 3 C7. Kemudian Abdusattorov lagi-lagi memainkan pilihan agresif G4. Di posisi ini, Rapport memutuskan untuk mendorong D5 setelah pion makan pion, gajah B4. Permainan kemudian berlanjut. Abdusattorov kembali mengambil pion dan sampai di posisi ini dia telah unggul 2 pion. Kemudian Rapport memainkan langkah jebakan kuda makan gajah. Di posisi ini barangkali ada yang berpikir supaya pion makan pion dengan tempo skak. Apabila hal ini terjadi, maka hitam berada pada posisi yang sangat unggul. Karena setelah raja makan pion, maka putih memang bisa makan kuda dengan cara pion makan kuda. Akan tetapi gajah makan kuda skak setelah pion makan gajah, main 3 makan pion. Hitam berada pada posisi yang sangat unggul dan menekan. Bagaimana jika kuda yang makan kuda? Maka tetap gajah makan kuda skak setelah pion makan gajah, benteng ke petak D8. Terlihat jelas bahwa menurut engine, hitam berada pada posisi yang sangat unggul. Kita bisa melihat gajah dan kuda juga sedang mengancam pion, dan raja hitam berada pada posisi aman. Tentu saja Nurdirbek Abdusattorov telah melihat hal itu. Oleh karena itu, dia tidak mengambil pion F. Di posisi ini, Abdusattorov langsung mengambil kuda dengan pion C. Setelah itu, gajah makan kuda, skak, pion makan gajah, lalu main 3 makan pion, skak. Raja lari ke petak F2. Kemudian, gajah makan pion. Sampai di posisi ini, hitam menurut engine sedikit lebih unggul. Selanjutnya, Nurdirbek Abdusattorov menukar kuda dengan gajah. Setelah pion makan kuda, maka hitam memiliki sebuah pion yang cukup lemah. Permainan kemudian berlanjut. Abdusattorov mengaktifkan bentengnya ke petak C1, menyerang main 3. Kemudian main 3 B2, skak, dan raja F3 mendekati pion. Rapport kemudian menyerang main 3 dan Abdusattorov menantang pertukaran main 3. Main 3 makan main 3, benteng makan main 3. Kemudian kuda mengancam gajah. Selanjutnya Abdusattorov mengaktifkan bentengnya yang lain ke petak E1. Lalu Rapport rokade mengamankan raja.
kita telah sampai pada langkah ke-21. Dan sejauh ini, menurut engine keduanya seimbang, secara material maupun secara posisional. Akan tetapi sampai di posisi ini kita juga bisa melihat bahwa hitam memiliki sebuah pion lemah yang dapat menjadi sasaran serangan. Pada langkah ke-22, Abdusattorov kembali mengambil inisiatif menyerang. Dia mendorong H4. Abdusattorov sepertinya telah bersiap untuk ending game, apalagi rajanya lebih dekat ke petak center. Di posisi ini, Rapport menantang untuk bertukar benteng. Tentu saja Abdusattorov menerimanya dengan senang hati. Setelah itu, benteng makan benteng. Kemudian, Abdusattorov membuka serangan dengan gajah D4. Dengan demikian, benteng menyerang pion. Oleh karena itu, raja menjaga pion. Kemudian, Abdusattorov memainkan sebuah langkah senyap, benteng E5. Apabila di posisi ini hitam buru-buru menempatkan bentengnya di petak C2 untuk menyerang pion, maka putih punya balasan F5. Tentu saja, apabila pion makan pion, maka hitam akan kehilangan kuda. Kalaupun kuda mundur C7, maka pion A4. Putih dalam posisi mengambil inisiatif menyerang. Oleh karena itu di posisi ini, Richard Rapport langsung menarik mundur kudanya ke petak E7. Kemudian Abdusattorov mengadu benteng. Benteng makan benteng, gajah makan benteng. Dan kita sampai pada ending gajah melawan kuda pada permainan terbuka. Menurut teori, gajah berada pada posisi yang lebih unggul pada permainan terbuka seperti ini. Permainan kemudian berlanjut. Rapport mengembangkan kudanya ke petak C6, namun kudanya tidak bisa bergerak banyak karena terhalang oleh pion maupun gajah. Kemudian Abdusattorov membawa rajanya ke petak E4, mengontrol petak-petak penting. Setelah itu G6 dan gajah B6. Rapport mendorong H5. Selanjutnya pion makan pion. Pion juga makan pion. Selanjutnya Abdusattorov kembali mendorong pion, mengajak simplifikasi sehingga raja bisa mendekati pion hitam yang lain. Rapport merespon dengan kuda mundur E7. Lalu, pion makan pion dengan tempo skak, raja makan pion. Di posisi ini, Nordirbeck tidak terburu-buru membawa rajanya untuk mendekati pion. Karena jika hal itu terjadi, maka ada balasan kuda D5. Forking, hitam makan benang. Olehnya itu, Abdusattorov terlebih dahulu menarik mundur gajah ke petak F2, lalu kuda D5, bersiap untuk mengancam skak dan mendapatkan pion. Oleh karena itu, gajah kembali manuver, kali ini ke petak E1. Di posisi ini, Rapport mencoba mendorong B6, kemudian gajah D2, langkah tempo. Setelah itu B5 dan gajah A5, kembali langkah tempo. Pada posisi ini, kuda berperan untuk mencegah raja putih bergerak, dan raja juga mencegah raja mendekati petak F5. Hitam berada pada posisi yang dilematis. Mendorong pion B4 adalah langkah terbaik menurut engine. Namun, Rapport sepertinya sudah merasa dia terkena zugzwang. Oleh karena itu di posisi ini, dia menggerakkan kudanya ke petak E7. Tentu saja, hal ini membiarkan Abdusattorov mendekatkan rajanya kepada pion. Raja F4. Kuda C6 menyerang gajah, tetapi gajah mundur C3 dan Rapport mendorong A5. Abdusattorov kembali mendekati pion. Putih betul-betul berada pada posisi yang unggul.
Dari posisi ini, kita akan belajar dua prinsip yang sangat penting dari ending game. Menurut teori ending game, apabila kita berada pada posisi yang tertekan, cobalah untuk segera menukar pion. Raport menunjukkannya kepada kita. Dia mendorong A4. Apabila di posisi ini putih menukar pion, maka setelah pion makan pion, posisi ini sedikit menjadi seimbang. Dari Abdul Sattorov kita belajar bahwa jika kita sedang unggul posisi, maka upayakan untuk tidak menukar pion. Dan Abdul Sattorov menunjukkannya. Dia mendorong B4. Raport semakin tertekan. Di posisi ini, kuda coba untuk bermanuver ke petak E7. Setelah itu, raja makan pion. Kemudian, kuda ancam gajah. Gajah mundur. Dan raja F5. Nodirbek merespon dengan A3. Kemudian kuda B6. Persiapan menyerang gajah dan juga pion. Di posisi ini, Abdul Sattorov mengabaikan ancaman itu. Dia memilih untuk memainkan raja H6, membuka opsi bagi pionnya untuk bergerak. Kuda kemudian ke petak C4, skak. Gajah menghindar, kuda makan pion. Namun selanjutnya, pion H5 berhasil didorong. Raport kembali menyerang gajah, tetapi gajah menghindar ke A1, lalu kuda D2. Abdul Sattorov kemudian memainkan raja G7, membuka karpet merah untuk pionnya. Di posisi ini, Raport membawa kudanya ke petak E4, menghalangi laju pion, tetapi H6 terus maju. Kemudian, kuda G5. Dengan demikian, kuda siap untuk makan pion. Di posisi ini, Abdul Sattorov memainkan langkah gajah B2, langkah tempuh. Raport kemudian menyerang raja, skak. Namun raja G8, pion kembali siap untuk didorong. Raport kemudian kembali memainkan kuda G5. Apabila pion dipaksa untuk didorong, maka kuda makan pion. Setelah raja makan kuda, menurut engine, posisi ini adalah seimbang meskipun putih masih punya gajah. Oleh karena itu pada game sesungguhnya, Abdul Sattorov tidak mendorong pion. Dia memilih untuk gajah mundur ke petak C1, mengancam kuda. Dan kemudian Raport memainkan langkah menarik. A3, sebuah pengorbanan pion. Pion ini adalah pion beracun. Apabila gajah makan pion, maka raja G6 mendekati pion putih. Posisi ini adalah seimbang. Tentu saja, Abdul Sattorov tidak boleh makan pion. Dan Abdul Sattorov berhasil menemukan langkah terbaik. Tanpa ragu, dia memilih gajah untuk makan kuda. Apabila raja makan gajah, maka pion H7. Kalaupun A2, putih promosi jadi menteri terlebih dahulu. Oleh karena itu, Raport coba untuk promosi pionnya. Namun ternyata Abdul Sattorov punya langkah pamungkas, gajah F6. Langkah ini membuat Raport langsung menyerah. Apabila raja makan gajah, maka pion H7. Kalaupun pion promosi, putih juga promosi pion, skak, menteri hitam akan hilang. Sebuah permainan ending yang sangat menarik dari Nodirbek Abdul Sattorov.